Setelah daftar kami ikut tes tertulis. Setelah lulus tes tertulis kita ada tes wawancara dengan pengurus sebelumnya dan MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Komsel, salam luar biasa ya. Seneng banget hari ini saya Putri kembali lagi di podcast Palkomtek Batu Raja episode keempat. Nah, hari ini Putri merasa kembali seperti masih muda ya dong tentunya ke zaman seragam putih abu-abu. Karena apa? Karena bintang tamu kita kali ini dari anak-anak hebat perwakilan OSIS dari SMA Negeri 4 Oku. Wah, penasaran kan? Sebelum kita beralih ke bintang tamu hari ini, Palkomster jangan lupa subscribe channel YouTube Palkomtek Batu Raja. Dan kalau kalian suka tayangan ini, jangan lupa di like, comment, and share ya. Nah, langsung aja nih, ini dia podcast Palkomtek Batu Raja episode keempat. Stay tune ya. Nah, langsung aja yuk kita kenalan sama adik-adik dari SMA Negeri 4 Oku, silakan. Halo Kak Putri. Hai. Perkenalkan, kami berdua adalah salah satu perwakilan dari SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu dengan saya Fadia Rauflesya. Saya M. Faris Aditya. Kami berdua di sini hadir untuk mengikuti podcast dari Palkomtek Batu Raja. Wah, terima kasih ya. Nah, oh ya, sekarang Faris dan Fadia ini menjabat apa di OSIS, Dek? Kalau Faris menjabat jadi wakil ketua OSIS 1. Sedangkan Fadia sebagai wakil ketua OSIS 2. Nah, Dek, Mbak mau tanya nih ya, ekskul apa aja sih yang ada yang diikuti di sekolah SMA 4 itu? Yang Adek baru ikutin ya? Kami sendiri baru naik kelas 12, yang artinya kami baru saja lepas dari kegiatan-kegiatan ekskul organisasi tersebut. Nah, setahu kami kemarin ekskul itu ada beberapa, contohnya seperti badminton dan lain-lain. Tapi sepertinya bakal ada perubahan mungkin di sains atau ekskul untuk adik-adik tahun ajaran baru. Jadi kami sebagai kelas 12 belum tahu persis. Berarti ada perubahannya dari yang sebelumnya ke yang sekarang ini. Keren dong ya, udah ada sains ya. Iya. Keren banget guys, wow. Nah, oh ya, apa sih alasan kalian berdua itu untuk ikut organisasi? Kalau Faris sendiri ini mau mengambil, khususnya sih Faris dulu kan daftar ke TOS dan juga ke TOS itu dapat banyak privilege. Yang pertama kita bisa ikut 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia itu. Yang keren kedua banget. bisa ikut ini mendaftar jalur prestasinya IPB. Dan masih banyak lagi sih yang bakal kita dapetin. Kalau Fadia? Fadia sendiri alasan untuk daftar ke organisasi OSIS khususnya sebagai pengurus inti adalah bahwa Fadia merasa dengan mengikuti kepengurusan inti ini mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ambil, contohnya bagaimana kinerja suatu organisasi dan mungkin bisa untuk memperbaiki dan menjadi pengalaman Fadia di masa yang akan datang. Iya. Oh ya, Mbak tolong dong diceritakan saat bisa terpilih jadi wakil ketua OSIS gimana sih ceritanya? Bisa kepilih jadi wakil ketua OSIS itu gimana? Yang pertama pastinya kita daftar dulu. Ya, Setelah tentunya daftar, ya. Kalau nggak daftar gimana kepilih? bisa. Setelah daftar kami ikut tes tertulis. Setelah lulus tes tertulis kita ada tes wawancara dengan pengurus sebelumnya dan MPK. MPK itu apa, Dek? MPK itu musyawarah permasyarakatan kelas. Jadi Iya. setiap perwakilan kelas itu dikirim 2 untuk menjadi perwakilannya. Setelah dinyatakan lulus wawancara, kami itu disuruh orasi kepada seluruh anggota OSIS. Kan anggota OSIS itu seluruh warga Terpilih ya. ya, warga Semanpa, murid-muridnya. Kalau Fadia gimana? Kalau Fadia sendiri pada saat pemilihan sebagai pengurus inti OSIS, kami disaring dulu hingga menjadi 7 seperti kata Faris tadi. Ketika sudah tersisa 7 orang tersebut itu yang akan mengikuti orasi yang mana seperti berkampanye di depan murid-murid SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu untuk pemilihan siapa yang akan menjadi ketua OSIS
Oh iya, keren banget ya. Mhm. Keren, meskipun masih kelas 12 ya, kalian itu sudah punya pemikiran yang sangat luas dan jangka panjang. Ternyata dampak dari ikut organisasi ini bisa bermanfaat banget untuk kemudahan di masa depan, ya kan? Nah, emang apa aja sih planningnya Pari sama Fadia ini setelah lulus sekolah ini? Apa planningnya Eh, setelah lulus ini? Kalau Fadia pribadi untuk planning setelah lulus sekolah adalah mungkin memperbanyak pengetahuan terlebih dahulu, karena pastinya ada beberapa pekan atau bulan untuk mempersiapkan diri untuk tes-tes kan. Mungkin akan mengikuti tes-tes seperti kedinasan ataupun PTN-PTN yang akan datang. Kalau Faris, yang pertama Faris nyoba daftar perguruan tinggi negeri dulu melalui jalur prestasi. Setelah itu kan setelah jadwal pengumuman prestasi, kalau belum lulus Faris akan coba ikut jalur UTBK atau sekarang namanya SNBT. Selagi nyoba tes itu mungkin Faris juga akan coba ikut tes-tes kedinasan yang lain. Ya, keren banget ya guys. Ini ciri-ciri anak-anak yang masa depannya cerah banget guys. Jadi bisa jadi panutan buat Palkomter semuanya. Amin ya Gitu Allah. ya. Selama organisasi ini deh ya, Mbak mau tanya nih, apa aja sih kendala kalian dalam memimpin anggota? Dan dalam hal ini kan anggota kalian itu adalah teman-teman sebaya kalian sendiri. Ada nggak sih kendala yang memang sulit banget itu dalam menghadapi mereka-mereka itu? Kalau sejauh ini sih kendala yang sulit banget tuh hampir gak ada ya. Alhamdulillah. Dan juga karena awalnya kan udah diseleksi, udah ditanyain sanggup atau tidak, dan sebelum daftar tuh udah dipertanyain gitu kalau kita dapat suatu masalah bagaimana cara kita menyelesaikannya, jadi otomatis sudah terbiasa. Oh Dari iya, jadi belum tes. udah ada apa sih? Udah ada kesiapan dari diri Iya. sendiri sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada kena itu, oh ya udah biasa berarti udah gitu aja. Kalau Fadia? Kalau menurut Fadia sendiri di organisasi OSIS ini khususnya, bagi Fadia para anggota itu tidak terlalu sulit untuk diajak bekerja sama. Alhamdulillahnya rata-rata anggota, bahkan keseluruhan anggota itu baik adik kelas maupun yang setingkat dengan Fadia dan Faris pun semuanya mau untuk bekerja sama untuk menyukseskan setiap kegiatan-kegiatan yang kami buat. Terus juga bagi Fadia sendiri, OSIS tidak sebagai organisasi pengatur, lebih ke organisasi untuk bekerja sama. Oh iya, betul banget ya. Nah, berarti alhamdulillahnya semuanya kompak deh ya. Kompak, bisa diajak kerja sama semua. Jadi rata-rata sampai nggak ada kendala sama sekali ya. Nah, Mbak mau tanya lagi nih, ada nggak sih role model atau panutan kalian, tokoh pemimpin dunia atau Indonesia deh? Ada nggak? Kalau ada, apa alasannya? Panutan kalian itu siapa sih? Gak mungkin nggak ada panutan kan? Pasti ada panutan. Kalau Faris mungkin sekarang itu Devan yang anak SMP itu yang udah ikut International Olympic Mathematics. Wow. Nah itu sumpah keren banget dari cara berpikir penyelesaian matematikanya. Ada trik tersendiri gitu untuk jawab secara cepat. Biasanya tuh kan matematika tuh butuh step dari awal yang kita ngelakuin ini terus dikurang ini, dia tuh langsung keluar jalan cepetnya, shortcutnya lah. Oh gitu. iya bener banget ya. Makanya ikut olimpiade deh menang lagi ya. Internasional deh ya. Iya. Wah keren banget. SMP Padahal dulu. masih SMP. SMP gitu. ya. Oh itu di mana sih? Iya. Kalau Fadia gimana? Kalau Fadia sendiri dari kecil itu sering sekali YouTube menjadi tempat Fadia nonton keseharian orang lain. Tapi keseharian orang lain itu adalah bagaimana kehidupan orang lain itu di luar negeri, lebih ke keseharian dia sekolah, bagaimana dia diterima di universitas tersebut, biaya hidup dan sebagainya. Dari kecil Fadia senang sekali nonton yang seperti itu. Salah satunya adalah kita dulu waktu dia masih kuliah di luar negeri, Faris suka sekali nonton video-videonya, dan juga salah satunya itu adalah Maudy Ayunda. Saat Maudy Ayunda diterima di sekolah luar negeri pun
cukup memotivasi dan bukan hanya cukup sih, sangat memotivasi. Iya benar. Terus juga di lain dari orang-orang tersebut yang sangat memotivasi dan dijadikan contoh bagi Fadia sendiri adalah papa dan mama di balik peran-peran mereka sendiri. Iya benar banget ya. Apa ya? Setuju nggak sih? Seperti kata Fadia tadi, setelah lulus SMA masih ada jeda buat persiapan diri biar makin mateng lagi dan siap bersaing ya. Nah, menurut Ade apa aja skill yang harus dipelajari dan disiapkan? Menurut Fadia apa aja tuh? Kan ada jeda ya dari sekolah sampai selesai kan? Nah, pastinya ada persiapan dong untuk sebelum langkah ke berikutnya. Apa aja sih skill yang harus memang ada persiapkan itu sebelumnya? Menurut Fadia yang paling pertama sekali itu adalah akademik. Pastinya setiap orang juga saat adanya jeda tersebut mereka pasti memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan akademiknya demi tes-tes yang akan mendatang. Dan juga persiapan semacam berkas-berkas, rapot dan lain sebagainya. Di luar dari itu mungkin teman-teman yang mau tes semacam kedinasan atau Polri, TNI mungkin bisa menyiapkan semacam skill olahraga atau skill ini keahlian tambahan seperti karate, mungkin silat, mungkin bisa lebih dilatih dan diperbanyak dalam waktu jeda tersebut. Dan yang paling penting itu jangan dilupakan dan jangan disia-siakan bahkan sedetik pun untuk dapat mempelajari dan meningkatkan pengetahuan. Tuh Pak Komster dengerin ya, itu memang harus dipersiapkan selagi masih ada jedanya dan nggak ada kata terlambat deh ya. Nah kalau Faris sendiri gimana? Persiapan yang harus disiapin sebelum melangkah ke jenjang berikutnya itu setelah lulus deh ya, kan ada jeda tadi kayak kata Fadia kan. Nah pastinya itu udah ada persiapan kan yang harus dipersiapkan sebelum Ade melangkah ke jenjang berikutnya itu. Menurut Ade skill apa aja dan persiapan apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama kalau menurut Faris yang pertama juga akademik ya. Apalagi kalau mau, kan Faris nih rencananya mau ada suatu perguruan tinggi negeri yang daftarnya tuh bulan Februari, sedangkan kami itu belum lulus. Jadi masih ada sekitar 6 bulan atau lebih gitu untuk mempersiapkan. Jadi mungkin Faris bisa beli buku-buku untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu atau yang lainnya. Dan juga Faris bisa mempersiapkan kayak kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan fisik Faris dan lainnya sih. Iya benar, yang penting sehat aja dulu ya sekarang, yang penting sehat. Udah gitu apa yang harus diasahkan, asah lagi. Nah apa sih Dek passion atau hobi dari Fadia sama Faris ini? Hobi kalian berdua itu apa sih? Kalau Faris apa Dek? Kalau Faris renang. Renang? Iya. Pantesan tinggi apa Komster ya? Wajar suka renang. Kalau Mbak bisa tapi gaya batu deh. Kelelep ujung-ujungnya. Nah, jadi Faris suka renang dari usia? Dari kelas 5 SD. Kalau 5 SD itu sekitaran 10 tahun. 10 tahun ya. Oh, jadi udah suka renang? Oh, keren banget ya pemirsa ya. Kalau Fadia gimana? Hobi yang sangat Fadia sukai sendiri adalah bersepeda dan berolahraga lebih tepatnya. Dan menurut Fadia sendiri dengan bersepeda Fadia bisa meluapkan stres dan pikiran-pikiran. Selain itu juga Fadia bisa refreshing serta lebih olahraga meluapkan stres ya deh ya. Jadi kalau sakit ngebut gitu. Meluapkan emosi ya. Nah, Mbak mau ngasih tahu juga sama kalian ya, ngomong-ngomong kan persiapan diri untuk bisa makin kompetitif ya. Tentunya tidak lupa juga persiapan di dunia teknologi, nggak lepas itu deh ya. Seperti komputerisasi dan juga international language ya. Yaitu bahasa Inggris. Itu kan udah bahasa internasional kita ya. Nah, semuanya bisa kalian dapatin dan bukan hanya mereka berdua aja. Yang lain juga bisa dapatkan di Palkomtek Batu Raja. Karena zaman sekarang itu semuanya kan menggunakan komputerisasi. Setuju nggak sih kalau IT dan bahasa Inggris itu penting banget? Ya, gimana? Setuju nggak kan? Kalau misal
komputer bahasa Inggris jadi yang utama gitu. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Bahasa Inggris dan IT itu sangat penting, apalagi sekarang bahkan yang kedinasan itu juga ada tes bahasa Inggrisnya. Dan juga kebutuhan IT ini kan semakin maju semakin dibutuhkan pastinya, atau betul membuat banget. AI atau apa. Betul banget sih deh ya. Kalau Fadia sendiri gimana? Menurut Fadia, kemampuan bahasa Inggris itu sudah menjadi pokok, apalagi di era sekarang. Bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Bahkan sangat tidak mungkin untuk anak zaman sekarang masih tidak bisa berbahasa Inggris. Mungkin karena kemauannya kurang, tapi bahasa Inggris pasti sangat diperlukan untuk di masa yang akan datang. Apalagi IT sendiri, kami sebagai anak-anak sekolah sudah sangat diperlukan. SMA pun sudah punya tugas-tugas yang memerlukan teknologi tersebut. Ya betul banget, karena kan semakin berkembang zaman, semakin berkembang juga teknologi kita ya kan. Iya. Apalagi kalau bahasa Inggris itu kan di mana-mana sangat-sangat diperlukan. Kalau mau kedinasan juga banyak juga yang di sini itu daftarnya belajar buat ikut kedinasan. Nah, Mbak mau tanya nih sama kalian, kan semakin berkembangnya zaman, teknologi kita semakin maju, ya kan? Apa aja sih aplikasi yang wajib yang harus dikuasai dalam komputer itu menurut kalian? Kalau Faris kan pakainya iOS, jadi kalau di aplikasinya ada numbers, page, sama yang apalagi yang hijau itu loh, yang hijau, yang formatnya Excel. Oh, Excel. Excel. Ya, Office ya dia ya. Kalau Fadia? Fadia sendiri juga user iOS, dan sepengalaman iOS itu sangat terbatas dibandingkan Android ataupun Windows aplikasi-aplikasi teknologi tersebut. Menurut Fadia, aplikasi dari Microsoft sendiri itu wajib sekali untuk dikuasai. Meski hanya dasar, anak-anak SMA pasti menurut Fadia silakan dipelajari karena sangat-sangat diperlukan. Oh iya, berarti intinya semua yang wajib dikuasai itu salah satunya yang paling harus dan wajib banget dikuasai itu Office deh ya, Microsoft Office ya. Itu kan ada 3 nih. Yang pertama itu Word, Excel, sama PowerPoint ya. Memang deh, ketiga itu berkesinambungan dan tidak pernah ditinggalkan. Apalagi di masa sekolah kayak kalian ini. Tugas makalah baliknya ke Word, ya kan? Iya. Database baliknya ke Excel. Kan kalau mau presentasi pun kalian harus pakai PowerPoint dan wajib banget. Nah, kan Polkomser bener kan? Di mana-mana Microsoft Office digunakan sekarang deh ya, anak SMP itu udah wajib tahu. Kan SMP kan, kecuali SD ya. Kalau udah SMP, apalagi SMP yang favorit, mereka udah pakai komputer. Dan zaman Mbak dulu aja 2009 ya, 2007 itu udah pakai komputer, apalagi sekarang, ya kan? Yeah. Nah, terus kita masuk ke segmen cerita foto. Udah siap? Harus siap dong. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin bisa dijelaskan sama Palkomser deh ya tentang foto-foto yang nanti Mbak tampilin di sini. Oke? Siap ya? Gak usah kaget. Nah, kalau foto ini apa ini, Dek? Cerita kegiatannya atau lagi ngapain ini? Kayaknya lagi relax semua ya. Ya. Ini kelas Ini classmate Free Fire. Oh, Dia- games ya? Iya, Oh, e-sport. keren banget. Jadi di sekolah kami udah mulai 2 semester ini udah support ini olahraga elektronik. Jadi salah satunya ini e-sport Free Fire. Kenapa ini duduknya jongkok? Karena kemarin itu ada batasan waktu, mau mengejar waktu, jadi langsung dimainkan semua. Dan tetap terkontrol tapinya. Alhamdulillah ya, tetap terkontrol. Jadi ini lagi lomba deh ya, lomba e-sport ya. Iya, Free kelas Fire meet. ya. Pas kelas Jadi, meeting ya. Kan ini kita habis ujian, pastinya kita harus ada kegiatan buat merelaksasikan setelah habis perang Iya, gitu. setelah perang ujian seminggu ya kemarin ya. 2 minggu, 8 hari sih sebenarnya. Lama banget ya.
apa Fars apa dia jago juga main game? Kalau Faris udah pensiun main game dari kelas 8. Oh, udah pensiun. Oh, Iya, udah berhenti main banget. jadi sekarang nggak main game lagi. Enggak. Kalau Fadia? Mungkin untuk para cewek-cewek sebatas tahu bisa main aja. Ya bukan yang sampai hobi gitu, Nggak bisa enggak jadi deh ya, cuma profesional sekedar banget. hobi main aja. Iya ya gitu, nggak Walau- sampai. Walaupun kami berdua kan nggak main nih, tapi kita tetap mendengarkan aspirasi dari para OSIS yang lain. Jadi tetap kami adain gitu. Oh iya betul banget ya Kak. Jadi walaupun kalian tuh nggak turun ikut bahkan, Iya. cuma kalian selalu support atas semua kegiatan Kegiatan. yang Diminta. diminta sama Warga para Para warga warga. sekolah. Iya ya betul banget ya. Nah kalau foto ini gimana sih ceritanya? Waduh. Ini kegiatan apa dek? Ini pengukuhan Pengukuhan. seluruh Organisasi. eskul organisasi. Oh. Organisasi ekskul. Iya. Jadi kegiatan apa namanya? Pengukuhan. 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 Emang seperti ini kegiatannya? Iya, ini pengukuhan eskul akbarnya. pramuka yang ini. Oh jadi pengukuhan itu semua ekskul kayak misalnya paskibraka, pramuka, PMR ya? Oh. Sebenarnya seluruhnya juga rata-rata seperti ini kecuali rohis. Iya. Kecuali rohis. Oh jadi kayak ekskul yang kata Mbak tadi pengukuhan awalnya gini. Awal apa gimana ini? Bukan, ini pengukuran untuk akhir dari ini. Bukan, maksudnya tidak setiap ini Oh, aja. iya. Oh iya untuk di akhir ya dia ya? Iya. Oh iya. Jadi ini waktu itu pramuka yang ini ya? Iya, ini kan kami eskulnya nih sebenarnya bisa dibilang eskul, bisa dibilang udah masuk dalam kurikulum gitu. Iya. Karena kami ini enggak di luar jam pelajaran eskulnya. Udah masuk ke dalam kurikuler. Enaknya Semanpa walaupun kita pulangnya jam 4 tapi kita next day nggak perlu ikut ekskul lagi gitu. Kalau biasanya kan yang full day itu udah pulangnya sore dan sampai Jumat, terus Sabtunya biasanya harus ikut ekskul iya, kan. betul. Oh jadi kalian tuh Sabtunya udah nggak ada Sabtunya kegiatan udah lagi, nggak ada jadi cuma kegiatan update lagi. di sana sampai Jumat aja. Iya. Oh iya ya, jadi nggak makan waktu lain ya selain di hari Tersebut. tersebut. Iya bener banget ya Pak Komsar ya. Oh. Ini kegiatan apa ini? Ini masih sama dengan yang tadi, Pengukuhan tetap juga. pengukuhan. Ini organisasi eskul PMR. Wah Mbak juga alumni PMR loh dulunya, tapi emang nggak pernah ikut latihan. Mbak sendiri SMA mana, Mbak? Mbak ada SMK 1, Oh. SMK 1 dulunya. Jadi ini PMR Iya. dan Mbak juga sudah kok merasakan. Udah pernah diajak makan bareng-bareng. Ini kegiatannya waktu baru mau masuk apa gimana, Dek? Kegiatan maksudnya Ini iya pengukuhan ini selesai baru mau masuk ya? sebenarnya baru mau masuk soalnya masih bersih. Oh, baru mau mulai Iya. ya, baru kayak yang ngecek absen gitu ya. Iya. Itu pakai kalung permen emang gitu ya? Mm-mm. Setahu pada kemarin permen itu dibagi-bagi. Iya, ke seluruh warga. Ya jadi mereka pakai kalung permen. Terus setelahnya Di sharing. di sharing ya Harus kebersamaan ya. Emang kalau PM dari Harus kebersamaan. Iya. Harus habis itu dimakan sendiri bagi-bagi kan? Dibagi. Sharing. Iya sharing kan? Iya. Nah kalau ini kegiatan apa? Ini rohis. Oh rohis, dia bersih ya ibu ya. Iya. Gak main kotor-kotoran ya, bersih banget Iya. ini dalam ruangan dingin. Kegiatan rohis juga nih dek. Iya, Rohis ini ya? pengukuhan rohis. Jadi kita ada tamu juga, itu fotonya dari SMA 5 sama SMEA. Ada Yang Itu- batik itu SMA 5 Heeh. dan yang pakai almen itu SMEA. Sama ya SMK 1, SMA 4. Iya. Oh iya. Oh jadi ini Mas Mbak tuh ini latihan bareng apa gimana? Enggak, kita kami kemarin- mengundang. pas pengukuhan akbar kita undang beberapa sekolah lain. Jadi sekolah itu datang terus kita ajak keliling untuk lihat semacam tour. Iya, oh iya. Mungkin Pengenalan study ya. banding Iya, lah study bisa. banding. Iya benar banget ya. Oh jadi kalian tuh mengundang mereka untuk datang untuk hadir di pengukuhan ini. Iya. Sebagian deh ya wakil ya kayak itu. Sekaligus pembukaan juga kemarin. Iya. Pembukaan untuk yang baru ya. Pengukuhan akbar. Oh, pengukuhan akbar Semacam tadi. upacaranya. Oh iya. Nah, Nah. kalau ini satu lagi ini Ini adalah class meeting futsal.
Jadi bukan pengukuhan lagi, ini class meeting. Oh, kelas meeting yang ini ya? Iya. Oh, Iya. iya iya. Kemarin beberapa tahun ini futsal selalu diajukan ya untuk class Iya. meeting. Dan pada kemarin panitia futsal ini adalah futsalnya sendiri, cuma diperbolehkan antar putra per kelas. Oh, jadi kelas ini sama kelas ini gitu. Iya. Jadi setiap Iya. kelas memberi perwakilan untuk ikut ini dah ya. Iya. Ikut futsal. Oke deh. Oh ya, Mbak mau nanya nih, kalian berdua sendiri kalau udah jadi anggota OSIS nih ya, masih bisa ikut ekskul nggak sih? Nggak lagi ya? Terakhir kelas 8 kemarin ya, kelas 8, kelas 11 ya? Ekskul di Semarpakan itu ada organisasi ekstrakurikuler sama sains. Nah, kami itu wajib mengikuti ketiganya. Oh, Wajib mengikuti ketiganya untuk mengikuti kurikulum sekolah ya. Iya. Nah, tapi itu untuk kelas 10 dan 11. Kelas 12 jam-jam tersebut diganti sebagai kelas tambahan. oh iya Jadi iya. kelas 12 nggak boleh. Nggak balik lagi, udah disuruh fokus ya. Dan enaknya juga ekskul tersebut itu bukan sekedar ekskul aja, pasti ada cabang lomba yang wajib kita ikutin. Jadi misalnya ikut sains, setiap sains itu akan ada perwakilan untuk mengikuti lomba-lomba. Misalnya ekskul gemar bahasa Inggris itu akan ikut NSDC. Kalau yang kiri itu mungkin penelitian itu kayak lomba membuat apa gitu, karya ilmiah. Dan kalau yang kayak matematika, kimia, fisika itu akan diikutkan ke dalam OSN. Dan setelah sains itu ada eskul yang seni dan olahraga. Kalau seni itu kan ada lombanya FLS 2SN. Nah, setiap eskul itu bakal ada yang ngikutin, kayak teater akan ikut monolog, padus akan ikut vokal. Oh iya iya iya, ada Dan- namanya. Emang FLS 2N itu dari Mbak dulu udah ada deh, dari Mbak Sport Iya. udah lama banget berarti ya. Oh, Jadi- saya udah tua berarti ya Pak Komter ya. Gak apa-apa lah, yang penting jiwa muda ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat foto-foto kegiatan sedikit ya. Nah, sekarang kita itu sudah berada di akhir segmen ya di podcast ini. Mbak mau tanya nih, gimana sih perasaan Fadia sama Paris setelah diundang di podcastnya Palkomtek Batu Raja? Nah, untuk Fadia sendiri sangat senang ya, karena podcast di Palkomtek sendiri itu benar-benar menarik, apalagi episode kan? 4 sama seperti SMA 4. Iya, pas banget ya. Oh iya bener, episode 4 SMA 4 dong. Pas banget. Nah, kalau Paris gimana? Sama seperti Fadia, senang dan sedikit terkejut gitu. Lanjut. Kaget ya, atau Iya. ke podcast? Iya. Tapi kan kalau udah biasa kan kalau sering ngasih arahan sama adik-adik tingkat. Iya. Nah, Mbak mau tanya nih, apa sih pendapat kalian tentang Palkomtek Batu Raja? Jujur ya, pendapatnya. Kalau konteks Batu Raja ini seperti yang orang-orang tahu ya, Palkomtek ini sendiri adalah kursus untuk belajar teknologi, ilmu komputer dan bahasa Inggris. Iya. Dia sendiri sudah pernah kursus di sini baik bahasa Inggris maupun komputernya. Oh, jadi Pak Dia ini alumni ya? Mm-mm. Alumni angkatan berapa kemarin? Gak tahu angkatannya tapi 18 KTIK. Oh, angkatan 18 sudah lama banget ya. Sekarang kita udah angkatan 36 deh. 36. Iya. Udah lama berarti ya. Mm. Bahasa Inggris juga ikut kemarin. Keren Kalau banget. bahasa Inggris sempat ikut waktu SD. Dan menurut Fadia sendiri, kursus bahasa Inggris di Palkomtek ini sedikit menarik dan unik karena Palkomtek sendiri sudah berbasis komputer. Tentunya belajar bahasa Inggris itu lebih asyik lagi menurut Fadia, karena di pandangan anak SD belajar komputer melihat komputer sekaligus belajar bahasa Inggris suatu hal yang baru, apalagi untuk kursus bahasa Inggris. Iya, betul banget ya. Kalau Paris gimana pendapatnya tentang Palkomtek Batu Raja? Bentar lagi mikir. Pendapatnya kalau udah lihat
ke Oh, dalam ya. Palkomtek ini tuh gimana gitu. Mungkin pendapat Faris tentang Palkomtek ini akan membantu anak-anak yang masih belum tahu dasar-dasar banget mungkin kan Iya. secara teknologi atau masih bisa dibilang buta teknologi gitu. Nah, mungkin itu akan sangat membantu. Kayak kan sekarang harus kita udah mulai buat tugas PowerPoint, ngetik-ngetik. Itu kan sudah hanya harus mengerti melek teknologi gitu atau kita butuh AI untuk ngerjain tugas gitu kan. Dan juga Faris lihat di depan tadi ada selain komputer ada bahasa Inggris dan untuk SD itu mungkin ada Kalistung ya. Iya, Oh iya. Calistung. Jadi Calistung. itu untuk anak dari usia 3 tahun dek sampai 7 tahun. Ya persiapan sekolah jadinya Iya. kan. Ya udah ada tuh kita baru launching bulan 5 kemarin. Jadi Palkomtek itu di pandangan kalian itu udah perfect lah ya. Iya. Itu ngebantu. Iya, udah membantu banget. Rupanya Apalagi semakin Padia, perfect. alumni kita Palkomser. Nah, sebelum ini Palkomtek sendiri itu bukan hanya anak ya, pada perhatikan yang daftar untuk belajar komputer di sini bukan hanya anak-anak. Iya, jadi Palkomtek itu deh kita buka mulai dari anak SD untuk komputer sampai semua usia dan mahasiswa, karyawan. Kita juga banyak menerima, bahkan guru-guru juga banyak yang masih belajar ya. Karena apa? Karena waktu ya, mereka juga kan mungkin dulunya belum ada, sekarang mungkin ada guru-guru baru masih muda, mereka hanya mengandalkan yang masih muda dan masih banyak juga yang mereka belum tahu, makanya mereka coba untuk belajar lagi agar apa wawasan mereka juga lebih luas dan mereka juga nggak buta teknologi itu tentunya. Nah sebelum pamit ya silakan Fadia dan Faris mengucapkan terima kasih dulu buat orang tua dan guru-guru di SMA 4. Silakan Faris. Terima kasih kepada orang tua dan guru-guru yang telah sabar dan merelakan waktunya untuk mengajar serta ikhlas gitu. Kadang kan guru tuh banyak yang sibuk kan, apalagi ada guru tuh yang habis melahirkan atau apa, dia masih tetap mengajar walaupun dia bawa anaknya gitu. Mas, jadi Faris sangat terima kasih banget, apalagi kalau gurunya tuh gak suka marah. Iya betul banget. Kalau Fadia? Terima kasih untuk para guru di luar sana, khususnya SMA Negeri 4, karena yang pada rasakan sendiri, apalagi guru-guru di kelas 12, sesibuk apapun, selelah apapun murid, pasti guru itu lebih lelah, mulai dari usia, kegiatan, dan juga hal-hal yang harus mereka lakukan. Dan terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan-kegiatan kami di sekolah, sehingga tidak ada pelajaran yang terlewatkan dan kami bisa mengerti dengan baik. Untuk orang tua Fadia sendiri, terima kasih telah mendukung setiap kegiatan yang Fadia ikuti. Terima kasih sudah membantu Fadia dan selalu mensupport apapun yang telah Fadia pilih. Semoga terbayarkan jerih payah kalian di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih ya. Nah nggak terasa ya Pak Komser ya, kita ngobrol udah lumayan lama, tapi sayang banget kita harus akhiri obrolan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Palkomser. Podcast Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan Fadia. Faris. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomser. Bye.